Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang fenomena kini di masyarakat berternak kucing ya. Memang malahan sekarang bukan berternak kucing saja, dokter-dokter hewan pun sudah buka praktek, ya kan, dengan malahan perawatan kucing lebih mahal, ya, lebih mahal dibanding perawatan pemilik kucing, karena kucing tidak di dana BPJS, tidak terdaftar di Badan Penjamin Kesehatan Nasional, ya kan. Ada jamaah kita sampai 2 juta 1 bulan untuk kucing, belum kandangnya lagi, belum makanannya lagi kan. Nah, apalagi kalau disangkutkan dengan kucing itu kesayangan Nabi. Ada malahan satu sahabat namanya Abu Hurairah, ya kan. Nah, Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Jadi seorang sahabat Nabi yang senang dengan kucing, sampai masuk kucingnya itu ke baju, kan pakai baju gamis doh, kan longgar, masuk di siku, masuk ke dalam, sampai senangnya dengan kucing itu. Makanya banyak orang memeluk kucing, ya kan. Tapi kucing yang dibuang banyak juga, ya kan. Kucing yang berserakan juga itu. Malah ada manusia yang malu-malu malu-malu kucing gitu ya, ya kan. Kalau dia giananya nak mau ada, tapi waktu picu ya sembah sekali, nah, banyak lah itu ya. Jadi binatang yang paling dekat dengan manusia itu satu di antaranya adalah kucing, ya kan. Kucing ini, ibu-ibu, dia tidak halal dimakan, ya, dia tidak binatang yang halal dimakan, ya kan. Tetapi lidahnya atau jilatannya tidak najis, ya. Nah, karena dia tidak halal dimakan, maka tahinya, kencingnya itu bagian dari najis. Beda dengan binatang yang halal dimakan, itu dia kotor tapi tidak najis, ya kan. Nah, seperti sapi, kerbau gitu ya. Nah, jual beli dalam Islam syaratnya barang itu halal, ya, barang yang diperjualbelikan itu halal, ya. Umpamanya halal secara zatnya dan halal juga jual belinya. Umpamanya kerbau itu halal, tapi kalau jual belinya cara menipu, nah itu jadi haram. Jual belinya haram. Walaupun jujur, tapi barangnya barang haram, narkoba, apalagi khamar, atau juga babi, ya kan. Termasuk sebenarnya anjing itu satu haram secara zatnya, haram juga sebenarnya memperjualbelikan, ya. Babi juga begitu, ya kan. Babi juga haram, walaupun ada jasa-jasa mungkin yang dulu pernah kayak di suatu tempat dia buat rajut untuk menangkap babi, hampir tiap hari dia dapat babi. Lalu orang yang makan babi, kan ada juga umat yang tidak Islam kan makan babi dia. Lalu dia ngambil babi itu dari petani dengan akad, nanti petani dibantu untuk membuat rajut. Ujung-ujungnya nanti tentu lebih daripada rajut itu. Nah, itu termasuk transaksi jual beli dan itu haram. Jadi kalau begitu konsepnya halal secara zatnya dan halal juga secara bendanya, ya, jual belinya gitu. Nah, kucing secara daging dia tidak halal, tapi jilatannya tidak najis. Bersentuhan dengan kucing tidak membatalkan wudu, ya kan. Memeluk kucing pun tidak ada masalah, ya kan. Berarti posisinya cuman tentang
apakah boleh memperjualbelikan kucing atau tidak, gitu ya. Ulama memang berbeda pendapat, gitu, berbeda pendapat tentang hukum menjual beli kucing. Kalau mazhab Imam Hambali dan juga sebagian dari ulama Syafi'iyah dahulu, ya di antaranya itu ada Ibnu Qayyum, termasuk juga Syekh Albani umpamanya, itu menyatakan bahwa jual beli kucing hukumnya haram. Ya, berdasarkan dalilnya adalah ada dari Jabir. An Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanis sinawar. Itu dari Jabir bahwa Nabi melarang, ya, Rasulullah melarang itu harga kucing. Berarti menghargai kucing. Harga bukan menghargai dalam makna menghormati, menjadikan kucing itu ada harga di situ, berarti jual beli maksudnya, ya kan? Sinawr itu bagian dari yang dilarang. Ini hadis disahihkan oleh Albani. Maka kaidah umumnya sebenarnya binatang yang tidak bermanfaat atau sulit dimanfaatkan tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kucing ini sebenarnya sesuatu yang dekat dengan kita, tapi tidak terlalu banyak kita bisa memanfaatkan. Kalau kucing Anggora kini kan tayulai tahu nyonya banci entah tidak, ya kan? Kalau dulu kucing kau paralu mana kau banci nak, kini nyo latos nyo banci, leko lo kecaknya banci, ya kan? Hanya Tom Jerry yang masih bercakap sampai kini aja gitu ya. Nah, kucing menurut penjelasan ulama tidak jelas manfaatnya. Ya, seperti kalau kerbau jelas, hewan peliharaan ayam jelas bisa dimakan, ya kan? Kemudian kambing jelas bisa dijual belikan, bisa dimakan, bisa dimanfaatkan. Tapi kucing samar pemanfaatannya, ya tak? Kadigunuan kadipangan kucing kok, ya kan? Kadi minta tolong awak kok manci banyak lalu turun tuh loteng dia manci, nak kucing kok. Ini cikgu-cikgu saja kita. Ini tak terbiasa lo dengan manci, gitu ya. Nah, menurut kajian ini, maka ulama sebagian mengatakan jual beli kucing hukumnya adalah haram. Tetapi, karena dia berbeda pendapat, tentu ada pula yang setuju, ada yang tidak. Ada yang ulama yang menghalalkan, dan itu tidak sedikit banyak. Maka disebut dengan jumhur ulama, mazhab Maliki, sebagian dari mazhab Syafi'i, sebagian dari mazhab Hanafi, ya kan, itu menghalalkan, ya kan, menghalalkan itu dengan dalil. Ini ada hadis dari Abu Daud, an Abu Qatadah mengatakan begini, innaha laisat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Kata Rasulullah, kucing itu tidak najis. Ia tidak termasuk hewan yang sering yang termasuk hewan yang sering dekat denganmu. Malah adalah tawafina, tawaf. Tawaf apa artinya? Berkeliling. Coba cari kucing tu. Mengeliling-liling awak saja. Nyo lendolah kaki awak, nyo jiletlah, nyo sundulah kaki awak. Pokoknya sekitar awak, itu kan di sekitar mengeliling. Jadi sesungguhnya kucing itu tidak najis, ya kan? Dan ia termasuk hewan yang sering berkeliling di sekitar kamu. Nah, jika tidak najis dan sering berinteraksi dengan manusia, pada dasarnya boleh dimanfaatkan. Nah, gitu cara berpikirnya. Nya dak kek jo awak ndak najis doh. Berarti awak boleh memanfaatkan kucing itu. Salah satu bentuk memanfaatkannya apa? Menjualnya. Gitu ya. Itu pola pikirnya ya. Salah satu bentuk memanfaatkan, ya kan, menjualnya. Bisa juga kucing itu untuk menangkap tikus. Malah kucing juga bisa menjaga rumah supaya jangan masuk ular. Ada juga begitu kan? Ada tuh menyambu saya kucing tu. Benar di Lubuk Buaya tu, Bu. Ambo kan di perumahan ambo tu termasuk
banyak kebun binatang di situ, Bu. Ya, dia masuk kebun binatang di situ. Kalau mencari landak ada di situ gitu. Kalau mencari ular ada di situ. Ya. Ayo ada di belakang tu ada rimau. Kadang-kadang monyet lewat ke apa? Ke muka rumah tu. Lewat tu dah tiatuk tu monyet gitu. Ular, biawak, banyaklah, jadi macam-macam binatang ada di situ gitu. Ya kan? Kadang-kadang dan satu kali ular tu di sudut teras tu, Bu. Jadi kucing ku mencambur ke situ. Kamu cari kira kira kan ada dulu pot bunga. Kira di balik pot bunga tu ada ular kiranya. Jadi kucing ku lah yang bagi tahu sebenarnya gitu. Jadi ada manfaatnya kucing itu. Ya kan? Jadi pada dasarnya kucing itu boleh dimanfaatkan atau dikembangbiakkan atau menjadi hewan peliharaan yang halal gitu. Anjing bisa jadi peliharaan juga, tapi anjing itu tetap haram. Ba'a dipangan bana lah, Bu, di mandian, dia agi sampo, dia agi talu setiap pagi, yang namanya tetap yang namanya tetap anjing. Ya kan? Nah, hadis larangan tadi yang diperselisihkan tadi itu yang mengatakan Nabi melarang tadi kan, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansamanis sinawa, itu adalah itu bentuk larangannya diperselisihkan. Nah gitu. Jadi ada yang mengatakan, Albani mengatakan ini sahih, tapi ulama lain mengatakan itu tidak. Nah, sementara waktu ada hadis yang lain, kucing bukanlah najis, ya kan? Innaha laisat bin najis, ya bukanlah najis, ya kan? Innama hiya minat tawafina alaikum, kucing itu malahan berada di sekitarmu. Nah, mayoritas ulama, ya kan, kucing itu bagian dari yang diperselisihkan, tetapi kebanyakan membolehkan mengambil manfaat dari kucing. Nah, pada masa Nabi dulu kucing itu banyak yang liar juga, Bu. Artinya tidak selalu kucing itu yang jadi dekat dengan kita gitu ya. Jadi belum ada pula kucing menjadi nilai ekonomi di pada masa Nabi. Tidak ada dulu. Pokoknya ada pedagang dari Syam membawa kucing. Alun ada lagi waktu itu le dong. Ya nah, atau pedagang dari Yaman belum ada. Ya kan? Atau melarang langsung. Karena ada dulu ada orang menjual, tidak pernah terjadi. Sekarang mungkin apa ekonomi lah sulit kini sehingga kucing-kucing pun lah jadi, ya kan? Lah jadi bagian dari nah nilai ekonomis gitu ya mungkin. Jadi kalau memang kita memelihara kucing kemudian menjaganya, kemudian memberi kehidupan kepada kucing dan itu ada berbiaya di situ, dan itu mayoritas mengatakan boleh diperjualbelikan, seperti boleh membayar jasa orang untuk mengobatinya, kan bertransaksi, berarti kan dokter pun mengambil manfaat dari kucing, iya kan, ada kan seperti itu kan. Nah itu bagian yang karena kucing bukan hewan najis, dia hewannya yang hewan suci, ya kan, maka jual beli hewan peliharaan ya termasuk suatu muamalah yang mubah dan memberikan manfaat. Jadi itu yang perlu dipahami dua pendapat itu. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal dengan alasan masing-masing. Nah, itu tidak usahlah dipopulerkan bana jual beli kucing. Ya kan, kalau masih duit juga rasanya besok le banyaknya kan dimakan le. Tidak usahlah jangan dipopulerkan gitu Walaupun kondisi kini masih ada yang pendapat seperti itu. Oke. Itu yang mengenai kucing ya. Ya, Bu. Nah, apa kesimpulannya kira-kira tuh? Jadi boleh makan piti ya kucing itu. Kalau mau makan pitinya, balik kabarnya dulu, lalu dia masak. Dia langsung. Iya, maksudnya kalau dia berpegang kepada mayoritas membolehkan mengambil manfaat dari kucing.
termasuk memanfaatkan mengejar tikus, memanfaatkan untuk menjaga rumah, ya kan? Kalau seperti dokter memanfaatkan jasa mengobati kucing, kan ya dia ngambil manfaat dari kucing, ya kan? Nah, termasuk menjual beli kucing, nah gitu ya. Tapi kita tidak menganjurkan hal-hal yang itu dipopulerkan, diperdagangkan seperti perdagangan internasional, ya kan? Karena memang di masa Nabi belum ada jual beli kucing seperti yang sekarang itu. Oke ya.